Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali, Masya Allah, di majelis kita ini, dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya, memberikan berkah kepada kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hari ini kita berada pada tanggal 25 Rabiul Tsani. Ya, Rabiul Tsani 1442 Hijriah, 25 November 2020. Masya Allah, sudah tidak terasa ini. Ya, kalau kita hitung-hitung sebentar lagi Ramadan. Sekitar 4 bulan lagi sudah masuk Ramadan, tidak terasa. Maka Masya Allah kita ya terus belajar dan belajar, karena kita belajar sampai memang kita masuk ke dalam kubur. Baik, kita masuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id secara marfu'. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Ketahuilah bahwasanya, maukah aku kabarkan kepada kalian yang mana aku lebih takutkan kepada kalian di sisiku daripada masihid dajjal. Maka para sahabat menjawab, qalu bala, iya. Qala asyirkul khafi. Maka Nabi SAW mengatakan asyirkul khafi, syirik tersembunyi, syirik yang samar, syirik yang tipis. Yaqumur rajulu, seseorang mendirikan salat, fayusalli fayuzayyinu salatahu, kemudian dia menghiasi salatnya, memperindah salatnya, lima yara min nadhari rajulin ilaih, karena ada pandangan orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, kita di sini belajar ya, bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengatakan akhwafu alaikum indi, yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian. Ternyata yang ditakutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah sesuatu yang kalau bahasa kita sangat besar, tidak. Ya, tidak. Bahkan dikatakan ini lebih parah. Jadi Rasul lebih takut ya terjadi pada umatnya ini melebihi dari Masihid Dajjal, daripada Dajjal. Nah, kita lihat bagaimana Dajjal itu. Ya, kemarin kita sudah sampai kepada ya bahwasannya ya berbicara tentang Masihid Dajjal. Al-Masih. Al-Masih adalah mamsuhul ain al-yumna, yaitu terhapus ya, terhapus salah satu matanya yang kanan, buta. Ya, fadzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya aibaini fid dajjal. Ada dua aib, ada dua kejelekan pada Dajjal. Ya. Ahadahuma hissiyun wasani ma'nawi. Yang pertama hissi, itu indrawi. Ya, yang kedua maknawi.
Yang indrawi, ya, yang bisa indrawi berarti di sini bisa dilihat, didengar, dirasakan, dicium, ya, dan sebagainya. Artinya secara indera dia tertangkap. Kemudian ya, secara maknawi berarti di sini dah nih keyakinan. Nah, secara indrawi Rasul sudah berikan ciri-cirinya. Huwa annad dajjala a'warul ain al-yumna. Matanya buta satu, yang kanan. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW, innallaha la yakhfa alaikum innahu laisa bi'awar. Bahwasannya sesungguhnya dia bukan a'war. Ya, Allah itu tidak buta. Wa innad dajjal a'warul ain al-yumna, yaitu buta mata kanannya. Ini ciri secara indrawi. Ya. Bahkan kalau kita lihat ciri-ciri yang lain, ya, kalau kita baca dalam kitab Bidayatul Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana Dajjal itu ya memiliki sifat ciri-ciri secara indrawinya, ya, berbadan pendek, kakinya bengkok, dikatakan membentuk O, kemudian rambutnya keriting. Di sini tidak ada kan? Ya, rambutnya keriting. Kemudian ciri-ciri yang paling menonjol mata. Matanya yang kanan buta. Bahkan dikatakan seperti menonjol. Ya. Seperti Ya, mau keluar begitu. Kemudian baik di antara keduanya tertulis kafir. Ini nanti baru dia maknawi. Yang bisa melihat tulisan ini adalah orang beriman. Kayak di sini diuji. Kita beriman apa enggak? Kalau bisa melihat tanda tulisan kafir berarti dia beriman. Ini salah satu ciri-ciri fisiknya Dajjal. Ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian selanjutnya wasani, adapun yang kedua, kejelekan yang kedua, apaan sebelumnya? Kenapa dikatakan di sini Al-Masih? Al-Masih itu adalah mamsuh, terhapus. Ya, terhapus adalah matanya. Masih itu bisa dua. Ada Al-Masih Isa, ada Masih Dajjal. Ya, kalau masih dinisbatkan kepada Dajjal ini menunjukkan keburukan. Ya, tapi kalau masih dinisbatkan kepada Nabi Isa ini menunjukkan kebaikan. Karena Nabi Isa alaihissalam ketika menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyentuh saja. Yang hidup, yang mati bisa hidup. Yang sakit bisa sembuh, disentuh. Masah. Ya. Nah, sehingga di sini dinamakan Masihid Dajjal karena memang ada yang mengatakan Al-Masih bermakna mengusap, melewati. Karena nanti bahwasanya Dajjal ini ya Allah Subhanahu wa taala utus Dajjal sengaja ini selama 40 hari. Yang satu hari terasa 1 tahun, kemudian sehari terasa 1 bulan, 1 hari terasa seminggu. Baru hari-hari berikutnya sama seperti hari-hari kalian. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau tentang sholatnya?
yang dikatakan sehari itu selama, artinya sehari seakan-akan dia satu tahun. Bagaimana sholatnya? Makanya Rasul hanya bilang, dia dikira-kirakan saja. Apakah ini memang seperti itu? Ya, para ulama mengatakan memang seperti itu kenyataannya. Ini kan tidak bisa kita ketemu nih. Kalau kita bilang, tidak mungkin ini terjadi. Masa bisa? Yang 1 hari terasa setahun. Sekarang kita bisa tidak merasakan hari-hari kita? Yang seminggu terasa berapa hari? Perasaan, ya mohon maaf nih, saya duduk di sini berapa? 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu kan saya izin. 2 minggu yang lalu, tidak terasa. Sekarang perasaan baru anaknya lahir tiba-tiba sudah SMA. Sudah terasa. Ya, ini menunjukkan ya seperti itulah. Makanya hadis ini sebagaimana ulama mengatakan sesuai dengan kenyataannya. Yang 1 hari terasa satu tahun. Baru hari kedua 1 hari terasa 1 bulan. Baru 1 hari terasa 1 minggu. Baru setelah itu seperti biasa. 40 hari. Ya, 40 hari. Tapi 40 hari Dajjal, Masya Allah, kan dia bisa kemana-mana ini, ya, bisa keliling kemana-mana. Antum jangan berharap ketemu sama dia bisa keliling dunia nanti, ya. Jadi dia bisa masuk kemana? Ke semua negeri dia masuki kecuali apa? Mekah dan Madinah. Ada 4 masjid yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, Masjid Ar-Raudah. Tursina. Ya, Tursina ini enggak apa namanya? Memang di sini yang terjadi perbedaan di sini Tursina. Tursina ini di mana? Kan Watin, Wazaitun, Watu, Nisin. Tursina inilah yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Di mana Tursina ini? Semuanya ngaku punya gunung Tursina. Mesir ngaku punya Tursina. Syam mengaku punya Tursina. Palestina punya, yang penting jangan Gunung Agung dibilang Tursina. Semuanya ngaku. Tapi Allahu a'lam, yang jelas kata hadis 4 inilah yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ciri-ciri hissi, artinya Masih Dajjal, ya, dinamakan Masih. Ya. Yaitu karena dia terhapus atau melewati dunia ini atau bumi ini selama 40 hari. Wasani ma'nawi. Adapun yang kedua, kejelekannya, ya, secara maknawi atau aibnya, fahuwa sighatun mubalaghah ayyuqalu bi annahu nisbatun wa sifatul mulazim lahu wa huwa dajjal, yaitu sifat Dajjal itu adalah sifat, yaitu ad-dajjal wal kadhib wat tamwih, yang mana sifat Dajjal itu adalah berbohong, yang sifat berbohong, berdusta dan sebagainya. Itu memang pekerjaannya Dajjal. Ya. Wa huwa rajulun min bani Adam. Dia adalah sama seseorang, ya, laki-laki dari keturunan Adam. Berarti dia manusia. Walakin Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bihikmatihi, dengan hikmahnya, yukhrijuhu liyuftina annas bihi, dikeluarkan manusia ini untuk apa? Memberikan fitnah, memberikan ujian bagi para manusia. Jadi dengan adanya Dajjal diuji manusia ini, wa fitnatun azimah, dan dia munculkan itu bukan fitnah yang kecil, tapi fitnah yang besar.
idma fid dunya mundu khuliqa, ini dia. Bahwasannya semenjak diciptakannya dunia, mundu khuliqa Adam ila antakuma sa'ah, dimulai dari penciptaan Adam sampai hari kiamat, fitnatun asyatu min fitnatid dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Jadi sejak diciptakan manusia dari pertama sampai akhir, tidak ada fitnah yang paling besar kecuali fitnah Dajjal. Wal Masihud Dajjal sabatat bihil ahadis. Jadi Dajjal ini sebagaimana ditetapkan hadis-hadis. Washtaharat, bahkan ya kalau kita lihat, bahkan hadis-hadis tentang berbicara tentang Dajjal mutawatir. Derajatnya mutawatir. Mutawatir itu Masya Allah sudah luar biasa. Al-Quran itu derajatnya mutawatir. Periwayatannya mutawatir. Begitu juga hadis-hadis tentang masalah Dajjal, kedatangannya. Kenapa? Karena seluruh para nabi sudah istilahnya memberikan peringatan bagi umatnya akan kemunculan Dajjal, seluruh para nabi. Washtaharat hatta kana minal ma'lum bid-darurah, dan ini sudah masyhur. Sudah masyhur di kalangan kita tentang masalah Dajjal. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita pasti ya, kita sudah sering mendengar tentang masalah Dajjal di mana-mana, enggak di sini toh, di luar sudah sering. Bahkan saat ini sangat mudah mengakses apa-apa. Apalagi mencari cerita tentang masalah Dajjal, gampang. Ya, sehingga dikatakan sudah terkenal li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ummatahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya an yata'awwadu billah, berta'awud dengan Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan fi kulli shalah, dalam setiap salat, sebelum salam itu. Wa qad hawala ba'dun nasi inkarahu, maka ya sebagian manusia berusaha untuk mengingkarinya. Sebagian manusia mengingkari, artinya berusaha mengingkari Dajjal. Berarti sebagiannya sebaliknya. Wa qalu, mereka mengatakan ma warada min sifatihi mutanaqidun. Jadi datang yaitu pemberitaan tentang Dajjal ini mutanaqid. Ini orang-orang yang tidak terima dengan kabar Dajjal, tidak meyakini akan adanya Dajjal. Mereka mengatakan bahwasanya hadisnya mutanaqid, bertentangan. Ya, wala yumkinu an yusaddiqu bihi, tidak mungkin dipercaya hal seperti ini. Ini sebagian ada orang yang berkata seperti itu. Lakinna haula'i yuqisunal ahadis biuqulihim wa ahwaihim. Ingat, orang-orang seperti ini hanya mengkiaskan hadis-hadis atau menguji hadis atau menjalankan hadis dengan akalnya dan hawa nafsunya. Wa qudratullah, ya, begitu juga mereka memahami kudrat Allah bi qudratihim, dengan kodrat mereka. Kira-kira takaran mereka ini bagaimana? Takarannya manusia. Wa yaquluna kaifa yakunul yaum, sehingga bagian manusia mengatakan kok bisa? Ya, kok bisa sebagaimana saya katakan tadi, kaifa yakunul yaumul wahid an sanah, yang satu hari bisa terasa 1 tahun. Ya. Bisa enggak terasa yang satu hari bisa terasa 1 tahun? Bisa atau tidak? Bisa saja terjadi. Coba antum rasakan kalau waktu lagi menunggu. Yang 1 menit terasa, apalagi enggak ada yang diajak ngobrol, diem begini. 1 jam nunggu. Apalagi yang belum nikah nunggu lama. Ya. Jadi yang 1 hari terasa lama. Dan ini mereka mengingkari dalam hal ini, kok bisa seperti itu? Yang 1 hari terasa, wasyamsu laha nidham la tata'addahu. Jadi matahari ini punya aturan, tidak mungkin menentang seperti itu.
Mereka tidak terima dengan kabar bahwasanya pemberitaan Dajjal itu 40 hari, yang 1 hari terasa 1 tahun. Mereka tidak terima. Ya, wa hadza la syakka jahlun minhum billah. Ini termasuk, tidak diragukan, ini adalah termasuk kebodohan. Ya, falladzi ja'ala hadzal nizam huwa Allah. Ingat, yang menjadikan peraturan ini Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu atas segala-galanya. Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun tanpa makan, tanpa minum. Secara akal, ilmu kedokteran, kira-kira orang bisa hidup apa enggak? Orang koma kira-kira paling lama? Koma. Kalau koma pun dia apa? Dikasih impus. Ini enggak ada impus zaman itu. Allah hanya zatal yamini wa zatash shimal, dibolak-balik saja oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa makan, tanpa minum, tapi bisa bangun selama 309 tahun. Ini tidak masuk ke akal kita. Tapi itulah iman. Iman itu butuh keyakinan. Kacamata kita orang Islam ini adalah kacamata iman, bukan kacamata logika, nafsu. Ya. Wa huwal qadiru ala an yughayyirahu mata syaa. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mampu merubah sesuai kapanpun yang Dia kehendaki. Fa yaumul qiyamah tukawwiru asy-syams. Di hari kiamat Allah mampu menggulung matahari. Antum bisa bayangkan bagaimana Allah menggulung matahari. Kalau karpet masih bisa kita gulung, matahari digulung. Seperti apa bentuknya? Allahu a'lam. Begitu juga apa? Kullu, ya. Kemudian watata kaddarohadi an-nujum. Kemudian apa? Bintang-bintang dijatuhkan, meberaraan jatuh. Watuqsyatu as-sama. Kemudian langit dilenyapkan. Langit dilenyapkan seperti apa? Tidak bisa kita bayangkan. Ya, kullu dzalika bi kalimah kun. Itu bisa terjadi hanya dengan kalimat kun. Wa raddu hadhil ahadits bimisli hadhihi ta'alil dalilun ala dhifil iman. Jadi menolak hadis-hadis seperti ini dengan alasan-alasan seperti tadi, dengan logika tadi, ini menunjukkan kelemahan iman. Wa adamu taqdirillahi haqqa qadrih. Dan dia tidak percaya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hak takdirnya. Qala ta'ala wa ma qadarallahu haqqa qadrih. Ini sebagai firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 67. Falladzi nu'minu bihi annahu sayakhruju fi akhiriz zaman. Maka kita orang Islam beriman bahwasanya dia akan keluar di akhir zaman, Dajjal. Wa yahsulu minhu kullu ma sabata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita tentang masalah Dajjal, Masya Allah, pasti dia akan keluar. Karena Dajjal ini dia nanti akan muncul. Dalam sebuah hadis dikatakan muncul dari negeri Khurasan. Khurasan itu ya Syam. Daerah Syam. Ya, Syam itu kan meliputi Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah. Ya, jadi dari sana nanti akan muncul Dajjal, tapi eksisnya di Asbahan. Asbahan itu daerah Iran, Teheran. Iran itu berarti daerah apa? Syiah. Makanya nanti ketika eksisnya di sana akan ada 70.000 orang Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal. Masya Allah, seperti apa bentuknya? Allahu a'lam. Kenapa di sana? Karena memang dikatakan para ulama, kenapa di Teheran eksisnya? Kenapa di Iran eksisnya? Karena memang orang Syiah itu mirip Yahudi. Dalam hadis dikatakan 70.000 orang Yahudi. Ya. Maka yang memunculkan Syiah bisa berperang dan sebagainya, ya kan? Siapa? Abdullah bin
Saba yang berasal dari kaum Yahudi. Ya, makanya muncul nanti. Dan dalam hadis-hadis yang lain dikatakan 3 tahun sebelum muncul Dajjal itu manusia akan mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Di tahun pertama Allah perintahkan langit menahan 1/3 hujannya. Bumi menahan 1/3 tanamannya. Di tahun kedua Allah memerintahkan langit menahan 2/3 hujannya. Bumi menahan tanamannya, tumbuh tanamannya 2/3. Baru di tahun ketiga semuanya. Allah perintahkan langit menahan seluruh air hujannya. Kemudian 1 tetes pun tidak turun. Kemudian bumi tidak menumbuhkan tanamannya, sehingga binatang-binatang yang berkuku pada mati. Kecuali yang Allah izinkan. Mungkin pertanyaan kita sama dengan sahabat. Terus bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan orang beriman? Tidak ada makanan, tidak ada. Apa kata Rasulullah SAW? Saat itu tahlil, tahmid, tasbih itulah makanan bagi orang beriman. Tiga tahun. Wajah Rasulullah SAW sampaikan fitnah paling besar. Makanya Rasul perintahkan minta perlindungan pada saat di waktu sholat sebelum salam. Jangan sampai dilupakan. Kita punya anak-anak ini harus diajarkan. Kenapa banyak anak-anak sih tidak paham sekarang? Jangankan itu, coba tanya anak-anak SMA, SMP, rukun Islam mereka tidak hafal. Apalagi masalah Dajjal. Rukun Islam tidak bisa. Tapi kalau disuruh tanyai, Masya Allah, game, wih, hatam semua. Hafal. Tapi giliran ditanya dalam masalah Islam, apalagi masalah Dajjal, nol. Tidak usah di sekolah umum, di sekolah agama pun begitu. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang ya Dajjal yang seperti itu. Allah jadikan dia sebagai fitnah. Makanya dikatakan dalam ayat hadis jadi wa'udzu min syarri fitnatil masihid dajjal. Min syarri fitnatil masihid dajjal. Jahatnya fitnah Dajjal. Wa nu'minu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Maha berqadir, yaitu mampu atas segala sesuatu. Wa annahu qadirun, dan Allah Maha mampu ala an yab'asa 'alan nas, yaitu apa? Mengutus si Dajjal ini kepada manusia, man yaftinahum an dinihim, untuk apa? Menguji keimanan mereka. Kenapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi seakan-akan nanti orang-orang yang tidak beriman dia akan menuhankan Dajjal. Kita orang beriman percaya itu adalah Dajjal, bisa membaca tulisan kafir antara kedua matanya, terbaca bagi orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman dia akan dijadikan Tuhan.
Makanya tegas sekali Allah Rasul katakan, innahu laisa bi'awar. Allah itu tidak buta, sedangkan Dajjal itu buta. Ini menunjukkan kekurangan Dajjal. Dia itu bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia seharusnya bisa mengobati dirinya sendiri. Ternyata mengobati dirinya sendiri tidak bisa. Tapi Allah berikan dia kemampuan yang sangat luar biasa. Dia bisa berjalan sejauh mata memandang. Ya, bahkan bisa merubah air menjadi api, api menjadi air. Bahkan bisa menghidupkan yang mati setelah dia bunuh. Bahkan bisa apa? Menumbuhkan tanaman. Itu hebatnya Dajjal. Tapi ciri-ciri fisiknya di sini Rasulullah SAW mengatakan yang mampu, artinya yang bisa membaca di sini adalah orang beriman. Apakah sudah muncul saat ini? Allahu a'lam. Ada yang mengatakan Dajjal itu ya itu, yang dari India itu, pakainya kuning, ya yang rambutnya keribau. Hah? Ya, Sai Baba itu. Apakah itu? Allahu a'lam. Kan dia bisa merubah pasir menjadi berlian, Mas Amin. Ya. Allahu a'lam. Tapi yang jelas terbaca ada tulisan kafir. Allahu a'lam. Ya, liyatamayyaza al-mu'min manil kafir wal khabis. Supaya apa? Terlihat. Ya, bisa jelas terlihat yang mana beriman, mana orang kafir. Ya. Al-khabis minat thayyib. Ya, yaitu apa? Memisahkan orang beriman dari orang kafir, begitu juga orang yang buruk dari orang yang baik, terpisahkan sendiri. Mislu ma btalallahu bani Israil bil hitan. Ini sama seperti ujiannya Bani Israel terhadap ikan-ikan yauma sabtihim yang muncul di hari Sabtu. Syurra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Sedangkan selain daripada hari Sabtu ikannya muncul banyak, nantangin lagi ayo. Banyak ikannya muncul selain dari hari Sabtu. Allah melarang mereka melakukan atau ya istilahnya mengambil atau bekerja di hari Sabtu. Sabtu mereka disuruh libur, harus fokus untuk ibadah. Diuji, jelas ujiannya. Ikannya dimunculkan di hari selain Sabtu. Ya. Kemudian bagaimana lagi? Ya, wa mislu mabtalallahul mu'minina bi an arsala alaihim as-sayd wa hum hurum. Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang sedang haram atau sedang berihram, melarang memburu. Tidak boleh berburu ketika lagi sedang ihram. Ya, bawa panah langsung. Ya, nanti ketemu hewan-hewan di sana tidak boleh. Ya, jadi fokus sama ibadahnya, diuji. Ya. Kemudian selanjutnya wa mislu ya tanalu aidihim wa rimahum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Yaitu agar mengetahui siapa yang beriman, ya yakhafuhu bil ghaib, yang mengetahui menakuti Allah Subhanahu wa taala dalam hal atau ya beriman kepada ghaib. Wa qad yabtali Allahu afradan nas bi asya'in bi yamtahinuhum biha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada setiap manusia dengan sesuatu yang mana akan sebagai ujian bagi mereka pula. Setiap kita akan mendapatkan ujian yang berbeda-beda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ta'ala wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada yang menyembah Allah hanya sekedar di mulut saja. Tidak sampai masuk ke dalam hati, hanya sekedar di mulut saja. Ya, ini ada orang yang seperti itu. Fa in asabahu khairun, kalau dia mendapatkan yang baik, khairun itma'anna bihi, dia merasa senang. Wa in asabathu fitnah, ketika dia diuji, inqalaba ala wajhi, wajahnya langsung berbalik, khasirad dunya wal akhirah. Mereka adalah orang yang merugi di dunia dan akhirat. Nah, di sini bagaimana Dajjal ini sangat besar fitnahnya.
Tapi yang Rasul lebih takutkan lagi adalah asyirkul khafi. Syirik yang samar. Ya. Karena memang syirik itu ada dua, ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik khafi adalah syirik yang jelas, syirik khafi adalah syirik yang samar, syirik jali adalah syirik yang jelas. Ini sama seperti bacaan Al-Qur'an. Ya, ada yang khafi, ada yang jali kesalahannya. Ya, khafi itu samar, ada yang jali. Jali itu jelas kesalahannya. Maka yang tidak sah hukum sholatnya adalah yang membaca surat Al-Fatihah kesalahannya adalah kesalahan jali, bukan khafi. Kalau jali ini sudah merubah makna. Salah satu contoh, siratal ladzina an'amta, dia rubah an'amtu. Ya. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, diganti sama dia jalannya orang-orang yang aku beri nikmat. An'amtu, berubah. Ini berarti sudah jali. Khotoun jali. Syirik jali adalah yaitu apa? Maka nabil qaul, yang mana diucapkan terlihat. Seperti apa? Al-halafu bi ghairillah. Dia bersumpah kepada selain Allah. Au qaulu ma sya'allah wa syi'ta. Atau dia mengucapkan ya sesuai masya Allah, apapun kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi digandengkan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Ini termasuk dari syirik jali. Ya, awil bil fi'li al-hina li ghairillahi ta'ziman, atau mungkin juga menunduk sebagai pengagungan terhadap orang lain. Allahu alam. Wal khafi, adapun syirik khafi maka fil qalbi, yaitu ada di dalam hati, mislur riya. Seperti riya ini, li'annahu la yabin. Kenapa? Karena dia sangat tidak jelas. Ya, idla ya'lamu ma fil qulub illallah. Ingat, tidak ada yang tahu dalam hati ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma aidan syirkus sarair. Yang dinamakan juga dengan syirik sarair. Sarair ini tersembunyi. Sir, makanya ada namanya nikah siri. Nikah diam, sarair. Ini kalau gini paham udah cepat insyaallah. Ya, makanya dalam ayat dikatakan yaumatu belas sarair. Ingat dah untuk sir. Siri, ya. Terus wahada huwa alladzi bayyanahu Allah. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumatu belas sarair. Dinampakkan hari itu apa? Yang tersembunyi. Li'annal hisab yaumil qiyamah 'alas sarair. Ya, bahwasanya hisab di hari kiamat itu adalah tentang hal-hal yang disembunyikan. Qala ta'ala afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Ya, apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka akan dibangkitkan dari kubur? Wa hussila ma fis sudur. Kemudian dimunculkan apa-apa yang ada di dalam hati. Wa fil hadisi as-sahih fi man kana ya'muru bil ma'ruf. Dalam hadis yang sahih dikatakan fi man kana ya'muru bil ma'ruf, ini dia. Yaitu orang-orang yang mengajak kepada kebaikan tapi dia tidak melakukannya, wa yanha 'anil munkar wa yaf'aluhu. Dia melarang orang melakukan kemungkaran tapi dia melakukannya. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iyadu billah, annahu yulqa fin nari hatta tandaliqa aqtabu batnih. Bahwasanya orang-orang seperti ini nanti akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka sampai isi perutnya berhamburan. Fayaduru 'alaiha kama yaduru al-himaru birohahu. Yaitu seperti mereka akan jadi orang dia akan berkeliling di tempat tersebut sebagaimana keledai mengelilingi batu penggilingan. Tetap di sana tok, tidak kemana-mana. Dikeluarkan isi perutnya. Fayajtami'u 'alaihi ahlun nar. Maka orang-orang berkeliling di sekitar orang tersebut. Orang ahli neraka berkeliling di sekeliling orang tersebut. Fayas'alunahu, maka dia bertanya, mereka bertanya, kok bisa gini kamu?
Fayukhbiruhum, maka dia mengabarkan apa kesalahannya? Annahu kana ya'muru bil ma'ruf fala yaf'aluhu. Dia dulu di dunia memerintahkan kepada yang ma'ruf tapi dia tidak mau melakukannya. Wa yanha 'anil munkar wa yaf'aluhu. Dia melarang melakukan kemungkaran tapi dia sendiri mengerjakannya. Subhanallah. Berat. Kalau antum ganti posisi sini, saya kasih. Masya Allah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dalam kitab Babul Khalq, Babu Sifatin Nar, yaitu bagaimana sifat neraka. Allahu a'lam. Qauluhu yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu, yaitu seseorang yang berdiri melakukan salat kemudian dia memaguskan salatnya. Yatasawi fi dzalika ar-rajul wal mar'ah. Ingat, dalam hadis ini sama. Memang bahasanya laki-laki, rajul, tapi dimaksud juga perempuan. Ya, perempuan pun bisa melakukan ini, bisa mereka. Nah, jadi lagi sholat, suaminya datang, tanggal muda apalagi. Wish. Ya, jadi ini sudah artinya perempuan pun bisa masih melakukan. Jadi jangan katakan ini hanya berlaku bagi laki-laki, ternyata perempuan pun bisa jatuh kepada riya. Ya, wa qauluhu fayuzayyinuha, yaitu bahwasanya mereka membaguskan sholatnya adalah yusinu habit tumakninah. Tumakninah apa namanya? Tenang, seperti seakan-akan tenang. Kemudian ngangkat tangannya, takbirnya, wih masya Allah luar biasa. Ya, ini karena berada di hadapan manusia. Hanya ingin mendapatkan pujian. Lima yara min nadhari rajulin ilaih. Kenapa? Dengan harapan mendapatkan pujian manusia karena ada yang melihatnya. Nah, ini tentang bab masalah riya. Yang lebih parah sebenarnya adalah sum'ah. Kalau sum'ah ini jelas menceritakan. Orang tidak melihat tapi dia menceritakan. Tadi aku mau jalan ke masjid ketemu sama pengemis, aku kasih sekian. Aku kasih sekian dan sebagainya. Kalau dia dengan niatan untuk ditiru tidak apa. Dia ngasih tahu di sana tuh ada pengemis lo, kasihan. Aku juga ngasih tadi. Itu tidak apa. Tapi kalau dengan niatan, ini loh aku. Ini berarti dia dikatakan sum'ah. Ini sama. Adik kakak sama riya. Bapak sama ibunya sama. Ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Tidak ada pertanyaan kan ya? Ada? Tidak ada kan? Dajjal, tidak ada kan? Ya. Ya. Betul. Tidak cocok. Ya, betul. Makanya kita temukan dalam hadis. Karena ada ayat yang mengatakan wa ma atakum fakhudhu wa ma nahakum fantahu. Apa yang Allah jadi kita disuruh naati Allah, disuruh mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan Rasul ambil, apa yang diinikan kurangi. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an tidak disebutkan tentang cerita tentang masalah rakaat salat. Temu enggak? Ada rakaat salat dalam Al-Qur'an? Tidak ketemu. Tapi rakaat salat ada. Tapi ada memang ayat-ayat yang menunjukkan isyarat akan kemunculan Dajjal. Ayat-ayatnya. Tapi di sini dikatakan isyarat. Cuman dimunculkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam tentang hikmah yang lain. Tapi yang jelas memang kata-kata Dajjal. Kalau Ya'juj dan Ma'juj masuk. Tapi kalau Dajjal tidak satu ayat pun masuk dalam kata Dajjal masuk dalam Al-Quran. Tapi disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Nah ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kayaknya Pak Haji Jamrun udah ngambil kuda-kuda ini. Hah? Aduh, ya, ntar lupa Ji. Mau gimana Pak Ji?
Sebentar Pak Ji. 67. Oh tuh Masya Allah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti insya Allah Pak Ji ya. Jazakallah khairah. Kita akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.